Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke ayat wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah, dan mereka berbuat makar dan Allah balas makar mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembalas makar. Taib. Ini sifatun khabariyah, ya, sifat khabariyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik berbuat makar dan tipu daya bagi orang-orang yang berbuat makar dan tipu daya. Artinya ini bukan sifat dzatiyah bagi Allah, ya, karena makar ini berkaitan dengan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang berbuat makar. Maka ketika mereka berbuat makar, maka Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik, ya, yang membalas makar atau tipu daya, sehingga tidak disifati Allah sebagai makir atau Allah sebagai kaid. Allah memiliki karena ini sifat fi'liyah ikhtiariyah, ya. Ini merupakan sifat fi'liyah ikhtiariyah, sifat yang Allah Subhanahu wa taala pilih, hanya diberikan kepada orang-orang kafir yang berbuat makar. Tapi itu sudah kita bahas, ya, sebelumnya. Kita masuk ke ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu anis su'i fa innallaha kana afuwan qadira. In tubdu khairan aw tukhfu, jika kamu menyatakan atau menampakkan sesuatu kebaikan, aw tukhfuhu atau menyembunyikannya, ansu aw ta'fu, dan kalian memaafkan, ansuin dari kesalahan atau kejelekan, fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Qadir, Maha Mampu, Maha Kuasa. Taib. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bahwasannya Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Kuasa. Ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian menyukai agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim,
dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam ayat ini Allah menetapkan nama dan sifat bagi Allah yaitu Ghafur dan Rahim. Ya, mengampuni dan menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin." Walillahil izzah, dan milik Allah Subhanahu wa taala al-izzah yaitu kemuliaan. Wali rasulihi, dan bagi rasulnya, walil mu'minin, dan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kemuliaan itu hanya bagi Allah, bagi rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Ini Quran surah Al-Munafikun. Ini ada sifat izzah bagi Allah. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Maka demi kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, la ughwiyannahum ajma'in, maka betul-betul saya akan sesatkan mereka semuanya. Maka iblis pun mengatakan apa? Fa bi izzatika, maka demi kemuliaanmu. Ini sifat atau apa namanya? Salah satu daripada sifat Allah yaitu Allah izzah. Ya, Allah memiliki kemuliaan. Sebagian menamai Allah dengan Al-Aziz, Izzah. Aziz namanya sifatnya Izzah, yaitu memiliki kemuliaan. Itu sementara ayat-ayat yang kita bacakan ya. Kemudian Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala beliau mengatakan asyarhu, penjelasan. Qauluhu in tubdu khairan, apabila kalian menampakkan kebaikan, ila akhiri hadil ayati, sampai akhir ayat ini, kata Syekh, tadammanat itsbatu sifatil afwi wal qudrati wal maghfirati wal rahmati wal izzati wa tabaraki wal jalali wal ikrami. Maka ayat in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Ayat-ayat ini mencakup di dalamnya sifat afu, sifat pemaaf, wal qudrah, ya, sifat kekuasaan, ya, kemampuan, wal maghfirah, sifat mengampuni, wal rahmah, dan menyayangi, wal izzah, dan dan kemuliaan, wa tabaraka, dan maha suci kesucian, wal jalali, dan ketinggian, wal ikram, dan kemuliaan. Maka di dalam ayat yang tadi kita bacakan ini apa? Di dalamnya ada penetapan sifat-sifat bagi Allah yaitu al-afwu, Allah memaafkan, ya, wal qudrah, ya, Allah maha mampu menguasai, wal maghfirah, mengampuni, wal rahmah, menyayangi, ya, wal izzah, dan mempunyai kemuliaan, bahkan Allah memuliakan. Taib. Fal afu alladhi huwa ismuhu ta'ala ma'nahu al-mutajawizu an uqubati ibadihi idza hum tabu ilaihi wa anabu. Fal afu, maka al-afu, ya, nama Allah al-afu, ya, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau mencintai, menyukai ampunan, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka al-afu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Al-mutajawizu an uqubati ibadihi. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya, membiarkan dari menyiksa hambanya. Artinya Allah tidak menjadi menyiksa hambanya walaupun hambanya banyak dosa, tetapi karena Allah memaafkan hambanya, Allah tidak mengadabnya, tidak menyiksaannya. Maka ini salah satu bentuk apa? Afu, memaafkan. Tapi apa syaratnya? Idahum tabu ilaihi wa anabu. Apabila mereka bertaubat dan mereka kembali kepada Allah. Artinya apabila seseorang dia bertaubat dari dosa yang dilakukannya, maka Allah maha menerima apa? Taubat. Allah maha menerima taubat. Dan salah satu bentuk al-afu, ya, pemaafan Allah Subhanahu wa taala, terlebih bagi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, artinya berbuat musyrik kepada Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya?
Ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha magfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, kata Allah dalam hadis qudsi, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, kalau seandainya kamu menemuiku, kata Allah, membawa dosa sepenuh bumi, thumma lakitani la tusyrik bi syai'an, kemudian kamu menemuiku dalam kondisi tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Artinya kita datang menemui Allah walaupun dosa kita banyak, asalkan tidak melakukan kesyirikan. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha magfiratan, maka aku akan menemuimu membawa sebesar bumi sebagai ampunan. Artinya sebesar apapun dosa kita, asalkan tidak musyrik kepada Allah, maka Allah maha luas ampunannya bagi orang-orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik. Tapi bagi orang yang berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Penting untuk kita menjauhkan diri kita dari dosa yang namanya kesyirikan. Karena kesyirikan ini, kalau kita mati di atas kesyirikan dan belum bertaubat darinya, maka tidak akan ada ampunan dari Allah. Beda dengan apa? Dengan dosa-dosa yang lainnya. Ya, masih ada kemungkinan Allah memaafkan walaupun kita belum sempat taubat gitu. Walaupun kita belum sempat apa? Bertaubat. Taib. Maka ketika kita melihat ada seseorang misalkan ya yang lagi mabuk dan dia kemudian mati di atas kondisi mabuknya, dan ternyata semasa hidupnya dia tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah, itu ada jaminan dia masuk surga. Ada jaminan bagi orang itu masuk surga. Asalkan apa? Dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Musyrik, ya. Asalkan dia tidak musyrik, asalkan dia tidak dudukun. Karena ketika seseorang datang ke dukun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kuhanan, barang siapa yang datang ke peramal atau dukun, lam tuqbal minhu arbauna salatan, maka tidak akan diterima darinya 40 hari 40 malam salatnya. Dan barang siapa yang mendatanginya fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun atau peramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak berarti kalau kita membenarkan ucapan dukun, berarti seakan-akan apa? Ada yang tahu tentang perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah lah yang tahu ilmu gaib. Ya, hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Taib. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu taubatan ibadihi wa yafu anis sayyi'at. Dan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang menerima taubat dari hambanya dan memaafkan dari kesalahan-kesalahan. Artinya Allah namanya afu, ya, nama Allah ada al-afu dan sifatnya afwah, artinya memaafkan. Taib, artinya apa? Memaafkan. Wa amal qudratu, ini sifat atau nama Allah yaitu al-afu. Ya, Allah Maha Pemaaf, afuwun. Wa amal qudratu, adapun kudrah, ya, Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu, Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya sifatul lati tata'allaqu bil mumkinat ijadan wa idaman. Yaitu apa? Sifat yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sangat mungkin, ijadan, pengadaannya, pewujudannya, wa'idaman, dan penghilangannya. Jadi segala sesuatu ada dan tidaknya itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas maha kudrahnya Allah. Ya, atas maha kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fakulu makana wa waqa'a minal kainati waqa'a atau waqi'un bimasyiatihi wa qudratihi. Maka setiap apa yang terjadi dan terbukti dari apa yang ada, itu semuanya apa? Terjadi atas kehendak dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Kama fil hadithi, sebagaimana dalam sebuah hadis, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Jadi sesuatu yang terjadi itu pasti atas izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid, atau dalam hadis yang lainnya apa? Wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah sesungguhnya kalau seluruh umat manusia ini, kata Rasulullah, ya mereka semuanya bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Wa in jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu alaik. Dan ketika mereka bersepakat untuk membahayakanmu, maka mereka semuanya itu tidak bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis keberapa? 14 ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Artinya semuanya apa? Telah terjadi atas izin. Atas apa? Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus apa? Kita harus yakini ini. Apapun yang menimpa kita ini atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita upayakan, kalau Allah masih belum mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Maka kita apa? Harus yakin betul-betul apapun yang terjadi atas izin dan kuasa Allah. Karena apa? Karena kalau kita meyakini itu dan kita iman kepada takdir, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada takdir Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Ya, ungkapan para ulama atau dalam ungkapan salah satu hadis, al khair fi makhtarahullah. Kebaikan itu apa yang Allah pilih, bukan yang kita pilih. Artinya kita sudah mencita-citakan sesuatu, ingin mewujudkan sesuatu, tetapi ternyata sesuatu itu tidak terbukti, tidak terjadi karena memang Allah tidak mengizinkan. Kita harus yakini bahwasannya apa yang Allah pilih itulah yang terbaik bagi kita. Kita harus yakin, ya. Senantiasa kita harus yakin apapun yang terjadi atas izin dan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qauluhu, taib ini kudrah. Wa ma qauluhu, adapun ayat yang setelahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka berlapang dada, dalam surat Nur. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian menginginkan agar Allah memaafkan kalian? Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun ayat ini, faqad nazalat fi sya'ni Abi Bakrin. Ayat ini turun ya tentang keadaannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, semoga Allah meridainya. Yaitu apa? Hina halafa la yunfiqu ala Mistah bin Utsatsah atau bin Atsatsah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, ya, beliau tidak akan memberikan lagi infak hartanya kepada Mistah bin Utsatsah. Jadi Mistah bin Utsatsah ini adalah salah satu yang diberikan anak bibinya Abu Bakar As-Siddiq, yang sering diberikan kehidupan oleh Abu Bakar As-Siddiq, artinya sering diberikan nafkah. Tapi ketika terjadi ayatul ifk, ayat kedustaan gitu ya, ayat tuduhan, ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, ya, ketika pulang dari salah satu peperangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah keluar dari kerandaannya yang diangkat oleh para sahabat. Ketika keluar, turun karena mau melakukan sesuatu hajat. Dan ketika pergi, dikiranya para sahabat yang menanggung tandunya ini kiranya Aisyah ada, karena Aisyah memang sangat ringan, kurus. Akhirnya para jamaah ini pergi bersama Rasulullah atau pergi gitu ya. Pas Aisyah ke sana sudah tidak ada orang. Maka kemudian Aisyah pun berdiam, dan kemudian ada seorang sahabat dan membawanya. Aisyah dinaikkan ke kudanya, sahabat di bawahnya. Ketika dari jauh kemudian orang-orang munafikin kasak-kusuk di antara mereka. Wah, ini Aisyah melakukan perzinahan.
Akhirnya tersebar Aisyah melakukan perzinahan. Salah satu yang kemudian terpengaruh adalah salah satunya Mistah bin Utsatsah, yang kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersumpah tidak akan memberikan lagi nafkah, termakan oleh hoaxnya gitu ya, asutan orang-orang munafikin ketika itu. Maka turunlah ayat kepada Abu Bakar As-Siddiq, itu apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah dia memaafkan, hendaklah dia lapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian menyukai Allah mengampuni kalian? Dan dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala itu di dalam beberapa ayatnya Allah langsung menjelaskan tentang berlepas dirinya Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan-tuduhan orang munafik. Yang sekarang ya keturunan-keturunannya itu adalah orang-orang siapa? Orang-orang Syiah yang menuduh dan menyatakan bahwasanya Aisyah adalah pezina, naudzubillahi min dzalik. Sampai sekarang Aisyah menuduh Aisyah ibu kita Ummul Mukminin. Aisyah ini ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Dituduh oleh siapa? Oleh orang Syiah, Aisyah adalah perzina atau bezina atau pezina atau berzina. Yang jelas-jelas Allah dalam surat An-Nur itu langsung membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan Aisyah berlepas diri dari tuduhan orang-orang Syiah. Maka jelas ya, orang-orang Syiah ini mereka memusuhi siapa? Keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat wal ya'fu wal yasfahu. Kemudian apa? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian menyukai Allah mengampuni kalian? Berarti di sini Allah mengampuni, ya, magfirah. Allah mengampuni. Taib. Wa kana mimman khadu fil ifki, dan Mistah ada termasuk orang yang ikut membicarakan di dalam masalah tuduhan terhadap Aisyah. Wa kanat Ummu Mistah binti khalati Abi Bakrin, dan Ummu Mistah ibunya Mistah ini adalah anak bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti sepupuan gitu ya. Falamma nazalat hadil ayatu, maka tatkala turun ayat ini, qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, wallahi inni la uhibbu an yaghfirullahu li wa wasala mistahan. Ketika turun ayat ini maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah saya suka kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, memaafkan saya. Maka kemudian apa? Wa wasala mistahan, dan menyambung lagi silaturahmi dengan Mistah. Karena ada kerabat keluarga. Maka di sini ayat di sini yang menjelaskan tentang ya an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada nama Allah Pengampun, Ghafur, dan Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang boleh menamai dirinya, anaknya dengan Abdul Ghafur, Abdul Rahim. Taib. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Bahkan milik Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, dan bagi rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Faqad nazalat fi syani Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayat ini turun tentang kondisi Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu kepalanya orang-orang munafikin pada zaman Rasul, raisul munafikin. Wa kana fi ba'dil ghazawati qad aqsama la yukhrijanna atau liyukhrijanna Rasulullah. Dan dia di sebagian peperangan Nabi SAW, dia telah bersumpah dia akan mengeluarkan Rasul SAW, mengusir Rasul SAW. Dari mana? Dari Madinah. Ya, dari Madinah. Dan mengeluarkan para sahabat-sahabat Rasul dari Madinah. Maka Allah turun atau menurunkan ayatnya. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Mereka mengatakan apabila kami kembali ke Madinah, ya, maka betul-betul orang-orang yang kuat, al-a'azzu, yaitu mereka orang munafikin, kata mereka menganggap diri mereka kuat, akan betul-betul mengeluarkan dari Madinah al-adzal, yaitu orang-orang lemah. Yaqsud bil azzi qabbahullahu nafsahu wa ashabahu. Ya, yang dimaksud dengan al-az yang mulia di sini itu mereka sendiri, yaitu orang-orang munafikin. Qabbahullah, yang Allah Subhanahu wa taala semoga menjelekkan mereka.
Jadi mereka mengatakan la yukhrijannal a'azzu, maka orang-orang yang a'azzu, yang izzah, zaman jadi izzah, orang-orang yang mempunyai kekuatan, kekuasaan, kemuliaan, kata mereka. Maksud mereka siapa? Orang-orang munafikin itu, gitu ya, yang ada di Madinah, betul-betul akan mengeluarkan orang-orang yang lemah. Siapa orang lemah maksudnya? Yaitu Nabi Muhammad bersama para sahabatnya. Wa yuqsadu bil adzalli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan al-adzal yaitu Rasulullah, wa man ma'ahu minal mu'minin, dan orang-orang yang bersama dengan Rasul dari kalangan orang-orang yang beriman. Faraddallahu azza wa jalla alaihi biqaulihi, maka Allah membantah ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul, kepalanya orang munafikin ini, dengan firman-Nya, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafikina la ya'lamun. Ya, dan kepunyaan Allah, kemuliaan, dan bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Walakinnal munafikina la ya'lamun, akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak mengetahuinya. Taib, akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak mengetahuinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa? Sifat izzah. Ya, namanya Al-Aziz. Bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, utusan dari diri-diri kalian, azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh sangat mulia, sangat berat, ya, sesuatu yang menimpa kalian. Siapa yang dimaksud di sini adalah Rasulullah. Jadi Allah mensifati Rasul dengan aziz. Wa bil mu'minina raufur rahim, dan dia yang Nabi Muhammad terhadap orang beriman raufur rahim, ya, mempunyai apa? Sifat penyayang, pengasih dan penyayang. Allah mensifati bagi Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad adalah aziz, juga apa? Rauf dan rahim. Dan Allah menamai dirinya apa? Al-Aziz, ya, Raufur Rahim. Tetapi tentunya Aziz, Rauf, Rahimnya Allah beda dengan Aziz, Rauf, dan Rahimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun namanya sama. Wal izzatu sifatun athbataha Allah azza wa jalla li nafsihi, dan izzah adalah merupakan sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal azizul hakim, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mulia dan maha bijaksana. Wa qala, dan Allah berfirman, wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan terbukti Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan maha aziz, maha mulia. Taib, jelas ya, ini siapa yang menamai ini? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menamai Allah Aziz, Allah Qawi, Allah Ghafur, Allah Rahim, ya. Sehingga kita pun harus menetapkan nama-nama itu bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsama biha subhanahu kama fi hadithi syafaati, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya sebagaimana dalam hadis syafaat, wa izzati wa kibriyai wa adamati maka demi kemuliaanku dan kesombonganku dan keagunganku, kata Allah, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, ya, saya akan mengeluarkan darinya, dari neraka, gitu ya, ya, dengan syafaatnya. Syafaat siapa? Syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi dari siapapun dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, yabtagi biha wajhallah, dia mengharapkan dengan ucapan tersebut wajah Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Man qala la ilaha illallah yabtagi biha wajhallah, dalam riwayat lainnya khalisan min qalbihi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengharapkan dengan ucapan itu wajah Allah. Dalam riwayat lainnya dia ikhlas mengucapkannya karena mau mengharapkan wajah Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga, jaminan. Ya, akan ada jaminan. Walaupun dosa yang dimilikinya ada, ya,
Walaupun dia pernah berbuat ini, pernah berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu, yang penting apa? Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya dia tidak membatalkan kalimat itu dengan kesyirikan. Sekarang di malam hari la ilaha illallah, memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Siangna tatanya ka dukun. Ini nggak pas. Di malam hari dia betul-betul meyakini bahwasanya Allah lah sang zat satu-satu yang perlu diibadahi oleh kita. Kita gantungkan urusan kita hanya kepada Allah. Besoknya kita datang ke dukun, nanya gitu ya, apa yang akan terjadi kalau begini, kalau begitu. Ini salah. Berarti apa? Seakan-akan kita meyakini ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara gaib. Karena perkara gaib milik Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendirinya itu bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Perlu untuk kita memperdalami kalimat tauhid la ilaha illallah dan mengetahui apa saja yang bisa membatalkan kalimat itu, karena bahaya. Karena bahaya. Wa akhbara an iblisa annahu qala, dan Allah mengabarkan tentang iblis bahwasanya iblis berkata, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain, maka demi kemuliaanmu, demi izzahmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain, betul-betul saya akan sesatkan mereka semuanya. Jadi iblis bersumpah dengan menyebut kemuliaan Allah, sifat Allah. La ughwiyannahum bi izzatika, maka demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain. Maka di sini iblis pun bersumpahnya dengan menyebut nama atau sifat Allah. Tidak dengan menyebut nama selain Allah, tapi menyebut nama atau sifat bagi Allah. Fa bi izzatika. Karena tidak boleh seseorang bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Artinya semuanya bisa tersesat oleh iblis. Semuanya bisa disesatkan oleh iblis kecuali orang-orang yang ikhlas. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Artinya betul-betul di dalam ibadahnya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit sekali yang ikhlas ini. Sedikit sekali yang ikhlas ini. Taib. Kemudian wa fi sahih Bukhari wa ghairihi, dan dalam sahih Bukhari dan yang lainnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bainama Ayyub alaihissalam yaktasilu uryanan, ketika Ayub alaihissalam beliau sedang mandi dalam kondisi telanjang, khara alaihi jarradun min dhahabin, maka kemudian ada jarrad, belalang dari emas, fajala yahthi fi thawbihi, maka kemudian menarik bajunya, fanadahu rabbuhu, maka kemudian Rabbnya memanggil, ya Ayyub, wahai Ayyub, alam akun agnaituka amma tara, tidakkah terbukti aku agnaituka, mencukupkanmu terhadap apa yang kamu lihat? Qala bala wa izzatuka walakin laginali an barakatika. Taib. Kata Ayub alaihissalam, betul, wa izzatuka, dan demi kemuliaanmu. Kata Ayub alaihissalam, dan demi kemuliaanmu. Artinya Nabi Ayub alaihissalam menyebutkan atau nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, itu aziz wa izzatuka. Wa qad jaa fi hadits doa, dan telah datang dalam hadis doa alladzi allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamaka nabihi wajaun, ketika seseorang tertimpa musibah atau rasa sakit, apa doa yang diajarkan oleh Nabi? A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi izzatillahi, aku berlindung dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu wa uhadir, dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Kita sambil menyentuh sesuatu yang dirasa sakitnya. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Maka di sini ada a'udzu bi izzatillah, kemuliaan Allah.
Wal izzah ta'ti bimakna al-ghalabah wal qahr. Dan izzah ya datang dengan makna al-ghalabah wal qahr. Al-ghalabah ini memenangkan, menguasai gitu, mengalahkan. Min azza ya'uzzu bi dhammil ain. Ya, azza ya'uzzu fil mudhari, didomahkan ain dalam mudhari'nya, azza ya'uzzu. Yuqalu azzahu idza ghalabahu, artinya azzahu apabila mengalahkannya. Azzahu artinya mengalahkannya. Wa ta'ti bi ma'nal quwwah wa salabah, azza ya'uzzu juga ya mempunyai makna kuat dan salabah, kokoh. Ini diambil dari kata min azza ya'azzu, ada ya azza ya'uzzu, ada azza ya'azzu. Ainnya fathah. Wa minhu, dan darinya adalah ardu azazin li salabah. Ada ardu azaz artinya apa? Bumi yang kokoh, yang kuat. Wa tati bimana ulu al-qudrah wal imtina anil a'da, juga datang. Izza ini bermakna apa? Ulul qudrah, maha tinggi kemampuannya. Ya. Min azza ya'izzu bikasriha. Kalau azza ya'uzzu artinya mempunyai kekuatan dan mengalahkan. Kalau azza ya'azzu artinya kokoh. Adapun azza ya'izzu ya artinya apa? Uluwul qadar, maha tinggi kemampuannya. Maka semua ini adalah thabitatun wa kulluha thabitatun lillahi azza wa jalla, dan semuanya adalah tetap ya bagi Allah azza wa jalla. Wa ma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakasmu rabbika, maha suci nama Tuhanmu, dzil jalali wal ikram, maha suci nama Tuhanmu. Fa inna minal barakah, tabarakah ini minal barakah bimana dawamul khair wa kathratihi. Tabarakah ini diambil dari kalimat barakah, artinya apa? Dawamul khair wa kathratihi, yaitu dawamnya khair, terus menerusnya kebaikan dan banyaknya kebaikan. Maka ketika seseorang mengatakan barokah, barokah berarti apa? Banyaknya keberkahan, kebaikan gitu. Netapnya kebaikan, keberkahan. Maka kolam itu di bahasa Arabnya adalah al-birkatu. Kenapa? Thubutul ma wa kathratuhu. Karena di dalam kolam itu tergenangnya air dan banyaknya air. Maka birkah itu barokah, atau kolam itu dinamakan birkah karena apa? Menggenangnya air dan banyaknya air. Maka ketika seseorang mengatakan barokah, barokah berarti mengharapkan ada keberkahan di dalamnya. Dan kita tidak boleh menetapkan sesuatu itu berkah kecuali harus dengan dalil. Kecuali harus dengan dalil. Tidak boleh kita mengatakan ada pada ada pada zat seseorang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam keberkahan, tidak boleh. Dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berebut air bekas wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa? Berebut bekas air minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa? Bulu atau rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berebut para sahabat itu. Karena apa? Meyakini adanya keberkahan. Dan memang betul adanya keberkahan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah hidupnya Rasulullah, siapa yang paling mulia setelah Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq telah sepakat ya, paling mulia setelah Nabi dan Rasul, paling mulia siapa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dibanding hawarinya Isa ibnu Maryam, bahkan dibanding teman Taib yang pelindungnya Nabi Musa alaihissalam, bahkan dibanding sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling mulia setelah para Nabi dan para Rasul. Setelahnya adalah Umar ibn al-Khattab, setelahnya adalah Utsman bin Affan, setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib, setelahnya adalah orang-orang yang 10 dikabarkan dijamin surga. Ya, seperti siapa aja? Abu Sa'id al-Khudri, Abu Ubaidah al-Jarrah, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, ya, Abdurrahman bin Auf, dan 4 orang tadi yang disebutkan Khalifatul Rasyidin.
Maka tidak ada para sahabat kemudian setelah meninggalnya Rasulullah kemudian mereka berebut airnya bekasnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada. Maka tidak ada kemudian para sahabat mereka berebut bekas cukurannya rambut Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada. Ya, mereka melakukannya hanya kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Kecuali apa? Apa kemudian hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan bersama orang-orang tua di antara kalian. Artinya apa? Perlu kita memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Laisa minna man lam yuqir kabirona. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua darinya. Walaysa minna man lam yarham shogirona. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil darinya. Wa ya'rif li alimina haqqo. Dan bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak mengetahui hak-hak para ulamanya. Artinya para ulama pun perlu kita muliakan, perlu kita hormati. Sebatas apa penghormatan yang Allah berikan kepadanya. Nggak perlu kemudian kita sujud-sujud di hadapan mereka, nyium kaki mereka gitu ya, karena ingin mendapatkan keberkahan kepada mereka, sampai mendatanginya sampai ngesot dulu datang ke mereka. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Tidak perlu kita ta'zim, mengagungkan manusia sebatas yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh kita mengagungkan dengan berlebih-lebihan. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana telah berlebihannya orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Kepada Rasul aja tidak boleh, ya. Kepada Abu Bakar As-Siddiq saja tidak boleh, apalagi kepada yang mengaku dirinya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang belum ada riwayat yang jelasnya. Apalagi kalau kemudian sampai betul-betul menganggap mereka-mereka ini bisa menarik kita dengan sorbannya dari neraka. Jadi kalau kita ada di neraka pun bisa ditarik kita oleh sorban-sorban mereka ini. Ya, kalau kita di kuburan, kemudian kita nulis saja di kuburan kita, tempelin nama Habib Fulan bin Fulan, itu nanti malaikat, wah ini muhibbinya Habib bin Fulan, ini nggak usah ditanya lagi, ini sudah surga saja. Ini kata mereka ini seperti itu, ini bahaya ini, ya, bahaya, pembodohan umat, hati-hati ya. Karena yang paling pertama munculnya kesyirikan adalah ketika seseorang berlebihan. Kita perlu memuliakan ulama sebatas pemuliaan yang memang Allah berikan kepada mereka. Dengan bentuk kita memuliakan mereka itu adalah dengan cara apa? Kita mengikuti petuah yang baiknya, ya, kita mengikutinya. Kita mendahulukan urusannya, itu pun urusan dunianya. Adapun urusan akhiratnya, ya, maka kata Allah fastabiqul khairat, bersegeralah kalian di dalam kebaikan. Kalau urusan dunia, ya kita wayana, ya, lomba-lomba. Nggak boleh mentang-mentang dia ustaz saya, ustaz silakan saf pertama. Nggak boleh, kita dulu saf pertama, yang memang kita berhak pertama, ya udah pertama. Ya, ada kan di sebagian masjid kalau di depan tuh khusus aja orang tua. Anak kecil, anak dewasa itu, anak muda nggak boleh masuk. Padahal orang tuanya telat ke masjidnya. Ayo dikosongin, gitu. Padahal siapapun yang duluan masuk ke saf pertama dia yang paling berhak. Ya, dia yang paling berhak, tidak boleh kita mengeluarkannya. Ya, ini kedzaliman, tidak boleh. Taib ya. Jadi tidak boleh kita gulu, berlebih-lebihan. Itu saja mungkin bisa disampaikan ya. Nanti ada beberapa poin yang disampaikan terkait masalah keberkahan nanti ya. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.